Saya terus terang aja ya, saya harus terbuka, saya bilang saya sangat miris dan sedih gitu ya. Ini Kompol Kosmos ini anak desa ini. Anak desa di Pulau Flores sana. Kalau kalian semua kan nggak ngerti namanya Nusa Tenggara Timur itu bagaimana ya. Saya ini anak orang NTT. Kenapa saya katakan saya ini anak NTT? 3 kali ya saya bertugas di sana. Saya tahu anak-anak saya ini. Saya tahu kesulitan hidup mereka. Masuk polisi juga susah. Saya jadi Kapolres di Alor, di perbatasan dengan Timur-Timur. Saya jadi Direskim di sana, saya juga Kapolda di sana. Jadi saya tahu pasti kehidupan rakyat NTT itu. Maka saya buat terbaik bagaimana supaya NTT ini bisa sejahtera. Mungkin kalau orang-orang NTT tahu tuh saya membangun ya gedung olahraga di sana depan Polda itu, makanya namanya tuh lapangan terbangun dari Kisi Tohang. Kenapa? Karena saya tahu mereka kesulitan. Apalagi musim kemarau susah mereka semua tuh. Kita enak-enak aja di daerah barat ini. Nah, kembali lagi kepada saudara Kosmas ini, ya anak-anak saya ini. Terlepas apapun pokok permasalahannya. Dan saya yakin itu bukan kehendak dia. Dia hanya melaksanakan mengabdi kepada tugas negara. Ya, eksiden terjadi di luar dugaan daripada anak-anak saya ini, ya. Terjadilah peristiwa itu. Memang hukum kita tegakkan, sidang kode etik dilakukan, tapi ingat, penuh dengan keadilan. Dia melaksanakan tugas harus melepaskan dia punya pangkat dan jabatan, padahal dia diperintahkan institusi untuk mengamankan, dan bukan kemauan dia. Saya miris melihat anak-anak saya itu pada saat melakukan sidang kode etik. Kospers di PTDH. Saya juga orang propam, ya. Saya mantan Karupropus. Saya sudah sering melakukan sidang. Kode etik itu ada 3, ya. Memperhatikan aspek psikologis keluarga, aspek hukum, aspek kemanusiaan dan keadilan. Jadi tidak hanya saya berani untuk mengatakan bahwa ini harusnya begini. Makanya ada masukan melakukan ini. Kalau tidak sesuai dengan apa yang di hati nurani saya harus berani untuk melakukan itu. Karena ini menyangkut anak manusia. Terlepas sekali lagi apapun tindakan yang terjadi di lapangan mengakibatkan matinya orang lain. Kalau dalam bahasa hukum saya, inilah namanya goodwill, ya. Tidak ada alternatif lain. Suka tidak suka, terpaksa saya lakukan tindakan ini. Kalau nggak saya mati. Lihat situasi kondisi itu, ya. Tapi dampaknya memang ada korban jiwa dan sudah mendapatkan apresiasi. Siapapun yang menjadi korban di sini patut kita apresiasi. Tapi tolong berikan keadilan kepada anak-anak saya, ya.